warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ona. Apa kabar, Pak, hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Baik, Pak. Terima kasih karena hari ini Bapak sudah bersedia untuk membantu saya dalam tugas saya dalam membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selama Bapak menjadi pemimpin di SMP Negeri 14, adakah masalah-masalah atau kasus yang Bapak hadapi selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini? Oh iya, baik Ibu Ona. Kalau terkait dengan masalah kurang lebih 8 tahun kepemimpinan saya ini, memang ada banyak masalah yang memang saya temukan. Ada masalah. Apa kira-kira masalah apa itu, Pak? Kalau masalahnya ini kemarin ada salah satu wali kelas yang menyampaikan ke saya bahwa terkait dengan salah satu anak walinya ini memang sudah beberapa kali melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemudian sudah melanggar tata tertib, kemudian wali kelas juga sudah pernah melakukan pembinaan di sekolah, kemudian pernah memanggil orang tuanya untuk bisa hadir dan berdiskusi terkait dengan masalah yang menghadapi anak ini. Tetapi lagi-lagi hal itu terulang kembali, sehingga ada wali kelas itu meminta bantuan kepada saya untuk bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pak, berarti menyangkut dengan kedisiplinan dan pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah. Iya, betul sekali. Baik, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak menyangkut dengan kasus tadi. Selama Bapak menjadi pemimpin di sini, adakah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau butuhan moral yang Bapak hadapi? Oh iya, baik Ibu Ona, kalau ditinjau dari segi kasusnya memang ada yang dilema etika, ada juga yang bujukan moral yang memang sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Dari masalah dilema etika yang Bapak hadapi, bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, baik. Kalau terkait dengan dilema etika, ini semua kita tahu bahwa ini itu benar lawan benar. Tetapi biasanya saya ada memiliki satu komunitas. Dalam hal ini adalah terkait dengan psikolog, ada juga dengan para dai, yang mana di dalamnya saya selalu berkoordinasi terkait dengan masalah yang saya hadapi. Setelah itu baru saya bisa melihat dari benar lawan benar ini mana yang paling banyak kemungkinannya yang paling banyak baik itu yang saya ambil, dan dampaknya yang paling banyak baik itu yang saya ambil. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya dampaknya sedikit, kemungkinan baiknya tidak terlalu banyak, maka saya tidak mengambilnya seperti itu. Saya lebih memilih yang lebih banyak dampak kebaikannya seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Iya, kalau langkah-langkah kebetulan saya juga pernah melalui satu proses di mana saya juga pernah diajarkan dengan 9 langkah dalam mengambil keputusan, di mana pada 9 langkah itu ternyata ada poin-poin yang memang sudah sangat jelas bagaimana kita menyikapi setiap masalah yang terjadi. Kita menganalisisnya terlebih dahulu sehingga kita tidak ada penyesalan dan tidak ada kecemasan seperti itu. Oke, baik. Dari langkah-langkah tersebut, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Iya, baik. Kalau yang menyangkut dengan hal efektif, saya pikir semua langkah yang berhubungan dengan pengambilan keputusan itu semua efektif. Hanya saja kita sebagai pemimpin pembelajaran dalam hal ini kepala sekolah harus bisa memahami secara jelas langkah-langkah atau cara-cara yang memang lebih baik yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan itu agar terjadi diskusi nantinya di sana-sana. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema itu? Iya, ini yang tantangan ini ketika kasus itu, ketika kita dihadapkan dengan kasus yang benar lawan benar, kemudian setelah dianalisis dan dua-duanya memang memiliki
dampak serta manfaat kebaikan yang cukup tinggi, ini yang menjadi kendala. Artinya, ketika saya harus memilih di satu sisi, maka akan tersakiti, atau di satu sisi orang lain kecewa, seperti itu. Makanya terkait dengan kasus seperti ini, itu saya melibatkan banyak orang, sehingga nantinya kalau saya sendiri bisa jadi cara atau langkah itu sedikit, tetapi dengan melibatkan banyak orang setidaknya itu membantu saya. Baik. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, adakah jadwal tersendiri yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah? Iya, terkait jadwal otomatis ini dia butuh proses. Jadi setiap masalah tidak harus langsung terselesaikan hari itu juga, tetapi ini dia butuh pemikiran, pertimbangan, dan tentunya butuh waktu. Oleh karena itu, ketika ada terjadi masalah-masalah seperti yang sudah disampaikan tadi, maka saya akan membuat ada jadwal-jadwal tertentu, di mana jadwal ini saya harus bertemu dengan ini, di mana jadwal ini saya harus memulai dengan ini, sehingga nantinya pada saat mau menyampaikan satu keputusan itu tetap tepat pada sasaran. Baik, di semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik atau ambil dari pengalaman Bapak selama menjadi pemimpin di sekolah ini dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai etika? Baik, tentunya terkait dengan setiap permasalahan yang hadir itu pasti ada penyebabnya, dan setiap penyebabnya itu pasti ada solusinya, seperti itu. Terima kasih untuk semua atas bantuan Bapak. Semoga kedepannya Bapak bisa menjadi kepala sekolah yang lebih baik lagi dan selalu sukses dalam tugas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik Ibu Onda. Terus kabar Ibu Onda bagaimana? Ya, kabar baik. Terima kasih Ibu. Iya. Karena Ibu sudah bersedia menerima saya di sekolah Ibu untuk melakukan wawancara dengan tentang tugas saya di calon guru penggerak angkatan ke-9 pada modul 3.1 tugas demonstrasi tentang pengambilan keputusan dengan dilakukan sebagai seorang pemimpin. Iya. Baik Ibu, sebelumnya kira-kira selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini, adakah masalah-masalah atau yang Ibu hadapi di sekolah ini? Kalau terkait masalah dan kasus setiap sekolah ada ya Ibu, bukan hanya SMP Negeri 1 saja. Tetapi biasanya kasus atau masalah yang lebih urgent itu adalah terkait dengan penilaian akhir ketika siswa mau menaikkan kelas yang berikutnya. Itu selalu ada masalah, persoalan yang perlu dibahas bersama seperti itu. Baik. Terus Baik Ibu, kalau begitu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk menjawab? siap, selalu bersedia. Oke, baik. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Kalau untuk mengidentifikasi persoalan yang sudah saya sampaikan ke Ibu Ona tadi terkait dengan kasus nilai ya, persoalan nilai dan persoalan kenaikan kelas siswa, itu sebenarnya ada dilema etika antara guru. Sebenarnya guru kan punya dilema, ini mau naik atau tidak, begitu kasih nilai atau tidak, gitu. Seperti itu. Karena kan penyatuan sekolah, kalau rujukan kayaknya tidak ada. Baik, berarti dari kasus itu rujukan moralnya tidak ada, tapi yang ada yaitu dilema etika. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama menanggung nilai-nilai kebajikan? Jadi biasanya keputusan yang sama itu saya membuat rapat musyawarah. Jadi di akhir penentuan nilai itu ada rapat penentu. Jadi nanti ada pertemuan musyawarah untuk menetapkan bahwa si A itu dapat menjadi berapa, kemudian bisa naik apa tidak. Itu yang harus ada. Baik itu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkahnya itu yang pertama, saya biasanya mendapatkan informasi dulu dari Wakasek Kurikulum. Jadi dia terlalu dari Wakasek Kurikulum, kemudian nanti kan saya mendapatkan informasi bahwa guru magang ini sudah memasukkan nilainya di bagian kurikulum. Nanti kurikulum membuatkan jadwal, baru kita melakukan pertemuan. Gitu. Jadi pertemuan itu sudah terbahas, karena kan ada juga guru yang nilainya tidak diberikan begitu ya kepada siswa, sehingga langkahnya begitu. Awalnya saya di kurikulum, kemudian kurikulum membuat jadwal, kemudian kita melakukan pertemuan. Berarti Ibu ke kurikulum dulu, baru kurikulum membuatkan jadwal untuk membahas penilaian siswa. Baik, kira dari hal itu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau bicara efektif, saya pikir komunikasi gitu, karena ketika kita komunikasinya tidak lancar, kita juga akan terputus. Tapi kalau komunikasi kita baik, berarti prosesnya akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Gitu.
komunikasi merupakan kunci utama dalam pengambilan suatu keputusan. Iya. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil sebuah keputusan? Tantangan itu yang pertama karena ada guru yang mempertahankan nilainya, ya, mempertahankan nilai karena dengan alasan tertentu, misalnya karena siswa itu malas, siswa itu tidak mengerjakan tugas, siswa itu tidak mengikuti formatif dari beberapa formatif dan sebagainya, sehingga guru itu paling suka bahwa ini tidak bisa diberikan nilai, jadi mempertahankan prinsip yang dia punya. Selain itu tantangan yang berikutnya, guru belum ada kesadaran bahwa di era sekarang itu kurikulumnya adalah kurikulum yang berpihak kepada anak. Nah, ini yang perlu bekerja keras ya, sebagai kepala sekolah bekerja keras untuk membuat budaya sekolah itu benar-benar berjalan sesuai yang diharapkan. Baik. Yang berikut, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Jadwal, oke. Kalau terkait dengan kasus ini kan pasti ada jadwal gitu. Jadi kami memang punya jadwal khusus setelah habis sumatif akhir ya, itu pasti ada pertemuan dulu untuk pengesahan nilai. Karena kalau tidak dibikin jadwal, kapan kita bisa melakukan pengesahan nilai? Karena pengesahan nilai itu adalah hasil akhir yang akan naik ke e-raport. Karena guru maka juga akan membuat perencanaan. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Kalau seseorang, iya, yang jelasnya pasti lokasi kurikulum itu yang selalu berada di pihak saya, selalu bersama saya sebelum kita menentukan keputusan. Berarti kurikulum merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan. Jadi memang keputusan itu ada di penanggung jawab ya. Misalnya saya sebagai penanggung jawab, tapi harus berarti dengan kurikulum, harus ada dewan guru. Artinya keputusan itu keputusan bersama ya, tidak sepihak. Tapi karena pertanyaan seseorang, jadi saya bilang ada kurikulum, ada dewan guru yang selalu bersama saya untuk mengambil keputusan itu. Baik Ibu, dan pertanyaan saya yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu sejak menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Pelajaran ya yang saya ambil ketika menghadapi kasus ini adalah pertama bahwa kita sebagai penanggung jawab maupun guru kurikulum itu harus sadar sebenarnya bahwa anak-anak juga butuh bimbingan. Jadi kita memberikan pembinaan kepada mereka agar supaya bagaimana caranya sehingga di akhir pembelajarannya dalam satu semester itu dia memiliki nilai begitu. Karena kan dia tidak hanya datang ke sekolah dan belajar saja, tetapi kita juga harus melakukan evaluasi. Berarti secara tidak langsung budaya seperti ini harus ditanamkan di sekolah. Jadi budaya positif ini perlu dikembangkan lagi, perlu diterapkan lagi dalam kita. Jadi seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan untuk saya. Semoga kedepannya Ibu bisa menjadi kepala sekolah yang lebih hebat lagi. Terima kasih.